Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Jadi, tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Masalah donasi terhadap Agus Salim, korban penyiraman air keras hingga kini masih menjadi perbincangan publik. Netizen semakin geram dan menghujat Agus Salim yang belakangan menyerang Pratiwi Nopianti, sosok yang membantunya menggalang donasi. Agus Salim mengadu kepada Farhad Abbas dan mengatakan bahwa Pratiwi Nopianti atau yang akrab disapa Teh Nopi adalah orang yang jahat. Agus Salim sendiri mengaku melaporkan Teh Nopi lantaran sakit hati dan tidak terima keluarganya dituduh selewengkan uang donasi. Pengacara kondang Hotman Paris pun turut angkat bicara, mengomentari persoalan tentang donasi Agus Salim yang tengah viral. Dari kacamata hukum, Hotman Paris mengatakan bahwa uang donasi tersebut sudah sah menjadi milik Agus. Namun demikian, Hotman Paris menyebutkan bahwa secara moral apa yang diduga dilakukan Agus Salim dan keluarga merupakan tindakan yang kurang terpuji. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Jadi, tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Tapi secara hukum dia sudah pemilik. Kan ada orang menyumbangkan uang ke dia. Waktu disumbangkan itu hak milik uang itu sudah beralih menjadi milik dia. Tapi kan harusnya tujuannya mengobati matanya, tapi dia bakal pakai BPJS katanya. Jadi secara hukum nggak bisa lagi uang itu disalahkan. Sementara itu, hujatan demi hujatan yang dilemparkan warganet terus mengalir kepada Agus dan memilih membela Teh Nopi. Banyak yang geram hingga para netter yang mengaku telah berdonasi merasa tidak rela dan meminta donasinya dikembalikan. Ada juga netizen yang ingin berdonasi air keras kepada Agus, melampiaskan rasa kecewa atau sikap Agus yang dinilai tidak tepat. So, gimana menurut kalian? Komen. Oke guys, gue cabut kata-kata gue kemarin tentang ini video terakhir gue tentang si Agus gitu kan. Nggak bisa, gemes banget ternyata. Kumpul di mari guys, siapin kopinya, kita bahas lagi si Agus. Ini kisahnya bener-bener plot twist banget ya. Bisa-bisanya yang nolong dilaporin ke polisi sama yang ditolong. Itu gimana ceritanya Agus? Kemarin gue sempat lihat ya, salah satu VT yang aku kalau dia itu waiters yang pernah kerja bareng sama si Agus di salah satu restoran. Kebetulan Agus itu jadi kepala waitersnya dan dia itu jadi asistennya gitu. Tapi nggak tahu ya ini benar atau enggak. Tapi kalau emang nggak benar bisa kita jadikan pelajaran nih guys buat diri kita. Jadi infonya si Agus ini kalau negor itu ngebentak-bentak, marah-marah, ngata-ngatain. Banyak banget yang nggak tahan dan akhirnya memutuskan untuk resign. Kasir-kasir perempuan juga banyak banget yang nangis kalau ditegur sama si Agus ini katanya. Tapi kalau ke atasan, manis banget. Pintar dia memutarbalikkan fakta. Siapa yang temen kantornya kayak begini ngacung kata gue. Lo kasih unjuk aja tuh video si Agus ke teman lo biar dia tobat. Kurang lebih emang ya kalau misalnya kita lihat dari cerita-ceritanya lisannya agak kurang dijaga gitu guys. Nah ini benar pepatah yang bilang mulutmu harimaumu, lidah tidak bertulang. Apalagi tambahin guys, mulut itu digunakanlah untuk mengatakan hal-hal yang baik, yang berkat, penuh berkat gitu, mendoakan. Kalau seandainya memang harus negur, tegurlah dengan empat mata. Karena kita nggak tahu hati orang itu gimana ya. Kalau misalkan lo tegur dengan jutek galak gitu, tiba-tiba lo diguyur air keras kayak gitu kan, lo yang rugi gitu. Karena ucapan nggak baik selain menyakiti hati orang ya pasti merugikan diri sendiri kayak si Agus contohnya. Nah setelah kejadian Teh Novi ini, kok gue jadi mau percaya sama cerita itu. Laporan yang Agus bikin berangkat dari sakit hati katanya, harga diri keluarganya, dijatuhkan harga diri keluarganya ya. By the way guys, yang jatuhin harga diri keluarga lo itu ya keluarga lu sendiri, Gus. Si Wawa itu dengan tidak amanah dan bini lu si Elmi itu. By the way ngomongin Elmi, Aing udah potong rambut, say. Udah beda kan sekarang, udah cantik, beda nih. Jangan mirip-miripin lagi sama si Elmi. Enggak, kok nggak mirip nih mukanya, lihat. Beda. Oke kita lanjut. Terus Gus, yakin lu nggak mau itu duit 1 miliar loh Gus? Yakin mau kasih Teh Novi aja gitu? Kayak kemarin kan kalau kita denger di video call dia tuh sama pengacaranya gitu, dia bilang kan kayak kasihkan aja duitnya ke si Novi karena yang sakit itu si Novi bukan Agus. Di podcast terakhir sama Densu ya, ingat-ingat lu minta itu duit buat pulang kampung ke Aceh.
Sekarang lu bilang lu gak butuh. Dan di video awalnya Teh Novi itu, kalau dia emang jahat ya sama lu Gus, dia gak akan kasih lu duit 30 atau 35 juta, gue lupa, buat berobat itu. Rugi dia, ngapain repot-repot ngurusin lu, gak ada guna dan gak ada untungnya buat si Teh Novi. Lu ngelaporin ke polisi ini Gus, cuma bakal jadi bumerang buat diri lu sendiri. Tapi gue denger si Teh Novi sama Densu siap ngelaporin si Agus juga itu. Bener apa enggak guys? Lu siap-siap sih Gus, kata gue, kalau sampai dilaporin. Abis itu satu Indonesia Raya tahu kelakuan lu, dan jangan harap ada yang mau nolongin lu lagi. By the way, gue salut ya sama kalian netizen Indonesia yang tak kenal lah. Ketemu aja lu video-video lama si Agus joget-joget gitu guys. Kayak gitu pokoknya nggak ngerti deh, nggak bisa gue ngeliatnya cuma kayak, apa kita habis di prank gitu. Ya, gue hanya bisa berkata-kata, Agus, saat ini juga, detik ini juga pulang ke jalan yang benar. Jangan lagi lu ulang-ulangin kayak gini. Ya, jangan. TikTok gue penuh dengan Agus. Akhirnya gue tahu kenapa ya si Aji itu menyiram si Agus dengan air keras. Karena udah sakit hati, say. Sakit hati. Ya, sama dengan apa yang dia ucapkan pada saat mau melaporkan Teh Novi. Gila sumpah. Orang yang udah nolongin dia, kalau bukan Teh Novi yang nemuin dia, udah gitu ngomong ke Bang Densu untuk ngadain podcast penggalangan dana buat Agus. Emang ada? Uang sebanyak itu dia. Dan uang itu diperuntukkan untuk ngobatin matanya. Astaga. Aduh, gue sampai udah speechless ya, udah gak tahu lagi gue mau ngomong apa. Tapi gerem aja gue. Ya, gemes gitu loh. Gue baru tahu kenapa si Aji itu menyiram air keras. Dia butuh effort loh buat beli. Ya kan? Udah gitu ditanya, menyesal gak? Dia gak menyesal. Ya, berarti kalian tahu seberapa sakit hatinya orang itu terhadap ucapan si Agus. Sama yang seperti sekarang ini, semua orang yang berdonasi yang merasakan, ya kan, betapa sakitnya hati orang yang berdonasi sekarang. Gila, gemes banget nih gue sama ini. Kenapa sih? Kenapa sih bikin ribet, Gus? Kenapa gak bikin simple aja? Kenapa gak sudahi aja? Aduh, ya Tuhan. Hati-hati loh, ya, hati-hati, karma itu ada, ya, karma itu ada. Lu merasa jadi korban, sekarang siapa yang jadi korbannya? Update terbaru, Agus melaporkan Mbak Novi ke polisi. Terus ada juga Agus bilang kalau Mbak Novi itu nggak punya harga diri. Gini deh. Dengan dia sewa pengacara untuk ngelaporin Mbak Novi aja itu udah salah. Ya, Mbak Novi punya hak untuk menanyakan uang yang didonasikan kepada orang-orang ke kamu itu dipergunakan untuk apa aja. Dia punya hak di situ karena itu bukan uangmu. Itu uang donasi, yang mana uang donasi itu adalah dikumpulkan dari semua orang-orang yang peduli sama kamu karena kamu sakit, bukan peduli sama kamu karena untuk memenuhi kebutuhan keluargamu, tuh bukan. Orang donasi itu untuk ngobatin mata, ya, bukan untuk ngobatin kebutuhan rumah tangga yang kurang, itu bukan. Kalau memang uangnya masih utuh, balikin uangnya ke Teh Novi. 1,5 M ya, utuh 1,5 M, balikin ke Teh Novi. Terus kalau memang mau donasi lagi, silahkan buat donasi lagi dengan nih headline-nya ya. Donasi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Agus. Monggo silahkan. Jadi uangnya udah kekumpul, bisa dipakai untuk donasi lu, untuk kebutuhan lu. Gini Gus, Mas Agus, uang itu adalah uang amanah dari banyak orang. Yang bahkan ada beberapa orang yang donasi itu bukan dari kalangan orang kaya. Ya orang biasa aja yang punya hati iba sama kamu, karena kamu gak bisa lihat, karena kamu lagi susah, lagi sakit. Orang tuh pengen donasiin uangnya buat lu berobat, ya, bukan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang sekitar lu, keluarga lu, itu bukan. Gue gemes tau gak? Istilahnya udah dibantu nih, malah ngatain orang yang dibantu, terus ngelaporin ke polisi. Bisa gak ngalah gitu loh?
ngalah. Kamu tuh lagi susah, hidupmu lagi sakit, lagi susah, nggak usah mempersulit diri, ngalah, minta maaf kek, ya udah perjelas semuanya, nggak usah bohong-bohong, nggak usah udah uangnya sisa berapa. Kalau katamu kan bilang katanya uangnya masih utuh, ya udah balikin semuanya 1,5 M ke Mbak Novi nih. Terus kamu buka lagi donasi sendiri, donasi untuk memenuhi kebutuhanmu sendiri. Jadi kalau nih uang mau lu pakai buat foya-foya lah, mau apa-apa kan headline-nya udah jelas untuk kebutuhan rumah tangga gitu. Jadi orang ya udah memang donasi untuk itu aja gitu. Coba lihat berapa yang lu dapat dari uang itu. Nggak usah repot, nggak usah aduh